Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tak kala kita melihat seseorang yang kita kagumi atas prestasinya, dengan umur yang sama mungkin dengan kita, dengan umur yang mungkin lebih muda dari kita, akan tapi prestasinya sangat mencengangkan menurut kita, idola kita. Melihat orang-orang seperti itu, biasanya mereka mempunyai kelebihan daripada kita adalah manajemen waktu, pengaturan waktu. Banyak orang yang tidak bisa mengatur waktunya, akhirnya dia tidak mencapai prestasi-prestasi yang dia harapkan. Lalu apakah pengaturan waktu atau manajemen waktu? Tentunya bukan waktunya dipanjangkan. Yang selama ini kita menjalankan kehidupan sehari adalah 24 jam, semuanya sama. Akan tapi yang kita atur adalah pengaturan diri kita untuk menjadwal waktu-waktu kita. Kalau kita belajar, tentunya kita harus belajar. Kalau kita istirahat, tentunya kita juga harus istirahat. Kalau kita beraktivitas bermain, tentunya kita harus melakukan itu. Jangan dirubah-rubah, jangan dibalik-balik. Waktunya belajar, kita gunakan tidur. Waktunya tidur, kita gunakan untuk bermain handphone. Atau waktunya fokus diskusi, kita ngobrol yang tidak sesuai dengan harapan diskusi tersebut. Oleh karena itu, kita tidak berhasil. Lalu pertanyaannya adalah, apakah pengaturan waktu itu atau manajemen waktu itu atau pengaturan diri kita dalam menjalankan waktu, apakah itu? Manajemen atau pengaturan adalah usaha seseorang untuk mendapatkan tujuan. Kata-kata intinya adalah usaha dan tujuan. Kita paham, kita sudah berusaha menyamainya, tapi kebanyakan dari kita sering lupa dan tidak paham atau tidak mengerti tujuan kita, yang menjadikan harapan kita tidak tercapai semua. Akan tapi jika kita mempunyai tujuan yang jelas dalam setiap harinya, setiap waktunya, kita mempunyai tujuan yang jelas, maka targetnya ada. Kebanyakan tidak mempunyai target, akhirnya menjalankan ini dan itu tidak sesuai dengan rencana. Itu yang terjadi. Ada yang mengatakan, oh, itu mungkin nasibnya. Tidak. Yang pasti, jika kita memikirkan otak kita, yang menjadikan permasalahan yang terdepan kita adalah kita tidak mempunyai tujuan. Kalau tujuan kita harus jelas dalam sehari itu. Yang pertama, kita harus fokus kepada ibadah kepada Allah, hablum minallah, itu dengan sholat. Kemudian target kita yang harus kita tentukan. Jika kita seorang pelajar, kita harus mempunyai target. Pelajaran ini yang kita pelajari harus tuntas, jangan ditunda-tunda. Kalau sesuai targetnya kita tunda-tunda, maka yang terjadi adalah tidak sesuai rencana. Kemudian target yang kedua adalah hablum minallah, bagaimana bakti kita kepada orang tua.
kita harus utamakan itu. Setelah hablum minallah, maka kita harus hablum minan nas, yaitu berbakti kepada orang tua yang terpenting pertama. Kedua adalah dengan lingkungan kita, dengan teman-teman kita, bagaimana hubungan baik kita. Itu harus kita selesaikan dalam sehari. Kalau kita tidak mempunyai target, jalan los apa adanya, maka besoknya lagi terulang lagi, gitu lagi. Akhirnya dalam jangka waktu yang sama dengan teman kita, kita tidak mempunyai prestasi, teman kita mempunyai prestasi. Yang menyebabkan adalah tidak mempunyai tujuan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau bagaimana supaya usaha itu mencapai tujuan itu berhasil? Yang pertama, kalau saya mengambil dari surat Al-Insyiqaq adalah fa idza faraghta fansab. Jika selesai urusanmu, maka kita baru menyelesaikan urusan lainnya. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk fokus, jangan bercabang. Kita harus fokus mencapai tujuan. Setelah fokus mencapai tujuan, maka kita list dalam sehari itu apa yang harus kita lakukan. Kalau nggak punya listnya, maka akan berjalan kemana-mana. Setelah tujuan kita dapat, setelah kita fokus, maka kita list. Setelah itu baru kita berikhtiar dan berdoa. Itu agar supaya kita mencapai tujuan. Jangan sampai lupa, harus mempunyai tujuan. Itu yang menyebabkan kita berhasil dan tidak berhasil, karena kita mempunyai tujuan. Dan jika tidak, maka kita akan tidak berhasil mencapai harapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.